Setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbagi antara Timur dan Barat yang masing-masing dipimpin oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat menempatkan rudal Jupiter di Turki pada tahun 1961 sebagai bagian dari penjagaan penyebaran rudal Soviet, Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev beralih ke Republik Kuba yang baru menjadi negara sosialis yang dipimpin oleh Fidel Castro sebagai jawaban atas gangguan Amerika. Dengan dalih memperkuat langkah-langkah pertahanan Kuba setelah invasi Teluk Babi yang gagal juga dikenal sebagai Operasi Sebata, material, personel, dan penasihat Soviet membanjiri negara itu bersama dengan rudal strategis mereka sendiri yang bersenjatai dengan kekuatan nuklir. Ini memberikan Uni Soviet kemampuan serangan pertama pada target-target utama Amerika Serikat dalam waktu 5 menit. Film 13 Days berlatar belakang pada ketegangan pada tahun 1962 di puncak perang dingin antara dua blok adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Film bermula saat pesawat mata-mata Amerika Serikat menangkap adanya peletakan senjata nuklir balistik berlokasi di Kuba, disinyalir berasal dari Uni Soviet. Menurut perhitungan, jika diledakkan dapat menghancurkan hampir keseluruhan wilayah teritori Amerika Serikat kecuali Seattle. Hal tersebut mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk bergerak mencari solusi yang melibatkan Presiden John F. Kennedy, Asisten Kenneth P. O'Donnell, Sekretaris Pertahanan Keamanan Robert McNamara, dan pihak-pihak lainnya yang turut memberikan pengaruhnya dalam mendiskusikan rencana aksi merespons tindakan Soviet tersebut. Menurut Hans Morgenthau, realisme adalah peran abadi yang dimainkan oleh kekuasaan, kepentingan pribadi, dan kepentingan nasional dalam membentuk perilaku negara dalam sistem internasional anarkis. Ketika diterapkan pada alur film, perilaku yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam menangani krisis adalah perilaku yang dilakukan oleh aktor yang mementingkan diri sendiri dengan juga motivasi yang bersifat egois. Lebih jauh lagi, perilaku agresif staf umum Amerika Serikat yang sangat menganjurkan invasi meskipun ada resiko yang terkait dengan kemungkinan senjata nuklir taktis yang digunakan untuk melawan mereka menggambarkan kenyataan suram dari orang-orang yang terlibat yang hanya melihat konsentrasi dan kekuatan militer yang luar biasa sebagai cara terbaik untuk mencapai kemenangan penuh atas musuh-musuh mereka tanpa menghiraukan volatilitas situasi yang dapat dengan mudah meningkat menjadi perang nuklir skala penuh. Pandangan yang kuat adalah yang benar mungkin dapat dilakukan jika bukan karena doktrin Mutual Assured Destruction (MAD) di mana kedua belah pihak akan dimusnahkan dalam pertukaran nuklir atau setidaknya menderita kerugian besar bagi populasi, pertanian, ekonomi, dan infrastruktur mereka. Ketidakmampuan Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Soviet untuk berkomunikasi dengan cara yang jelas dan instan juga memungkinkan adanya persepsi yang salah oleh kedua belah pihak mengingat aktivitas saingan mereka. Teori realisme tidak hanya dijelaskan dalam kasus krisis misil Kuba saja, tetapi ada beberapa kasus lain yang menjelaskan mengenai teori realisme. Kasus pertama adalah krisis migran menuju Eropa pada tahun 2015, yaitu arus imigran dan pengungsi yang kian meningkat menuju Eropa. Eropa menganggap fenomena ini sebagai ancaman yang mengancam keamanan nasional, identitas, juga status budaya. Kasus ini sejalan dengan teori realisme yang memandang bahwa negara atau aktor lain berpotensi menjadi ancaman yang dapat mengancam kedaulatan negara dikarenakan dunia yang bersifat anarki. Aktor yang berpotensi menjadi ancaman menurut kasus ini adalah imigran dan juga pengungsi yang menuju ke Eropa. Kasus lain adalah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Sebagai respon Rusia untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di Eropa Timur dan menolak ekspansi Barat atau NATO ke Ukraina yang dapat mengancam kedaulatan Rusia. Sekali lagi, Rusia bertindak dalam pertahanan negara di mana negara-negara lain, dalam kasus ini negara Barat, berpotensi menghancurkan kedaulatan negara Rusia. Film yang berjudul 13 Days yang membahas mengenai krisis misil Kuba pada tahun 1962 menceritakan salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah dunia ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet nyaris terlibat dalam perang nuklir. Situasi ini berawal dari persaingan ideologi dan kepentingan antara dua blok besar dunia setelah Perang Dunia Kedua.
di mana Kuba menjadi arena perebutan pengaruh setelah revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro. Kedekatan Kuba dengan Uni Soviet membuat Amerika merasa terancam, ditambah adanya misil balistik Soviet di Kuba yang berpotensi menghancurkan sebagian besar wilayah Amerika dan mengancam terjadinya Perang Dunia Ketiga. Ketegangan memuncak ketika para pemimpin Amerika harus memilih antara menyerang atau mencari jalan damai. Presiden John F. Kennedy, meski mendapat tekanan dari militer untuk segera menyerang, memilih untuk melakukan diplomasi dan negosiasi. Ia sadar bahwa satu langkah yang salah bisa menghancurkan dunia. Lewat serangkaian diskusi yang menegangkan, akhirnya muncullah kesepakatan, yaitu Uni Soviet menarik rudal dari Kuba. Juga Amerika berjanji tidak akan menyerang Kuba dan juga diam-diam menarik rudal dari Turki. Dari sudut pandang teori realisme, kisah ini menunjukkan bahwa negara-negara seringkali bertindak demi kepentingan dan keamanan mereka. Dalam situasi genting, keputusan yang diambil lebih didasarkan pada logika kekuasaan dan perlindungan diri. Hal serupa juga terlihat dalam isu kontemporer saat ini, yaitu krisis pengungsi di Eropa, ataupun juga konflik Rusia-Ukraina, di mana negara-negara lebih mengutamakan stabilitas dan keamanan nasional mereka. Pada akhirnya, kisah krisis misil Kuba mengingatkan kita betapa pentingnya kepemimpinan yang bijak dan kemampuan berdialog agar dunia terhindar dari bencana besar akibat salah paham dan ketakutan.